Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini Al-Fakir Syarif akan sedikit menceritakan tentang bidadari. Banyak ulama-ulama menceritakan tentang bidadari yang bersumber dari Al-Quran, seperti ada di kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga ulama yang menceritakan kitab-kitab di antaranya kitab Dakhul Ahbar. Al-Fakir hanya sedikit saja menceritakannya apabila ada kekurangan atau salah. Al-Fakir mohon minta maaf karena itu kebodohan dan kekurangan Al-Fakir. Kecantikan bidadari di luar kemampuan imajinasi kita. Sesungguhnya segala kenikmatan yang ada di surga tidak bisa dihayalkan oleh benak kita. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adatu li badiyasulhina ma'ala ainun ra'at wala udzunun sami'at wa ala khotorun ala qalbi basyarin waqra'u in syitum fala ata'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati ayunin zazaan bima akanu yamalun. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata-mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Jika kalian ingin maka silahkan bacalah firman Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu yamalun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Apa saja kenikmatan yang ada di surga tidak bisa dibayangkan oleh kita. Meskipun nama-nama kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga kita ketahui sebagaimana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, akan tetapi hakikat keduanya berbeda. Yang sama hanyalah nama, adapun hakikat berbeda. Di surga ada anggur, delima, kurma dan buah-buah yang lain akan tetapi tidak sama hakikatnya dengan anggur, kurma, dan delima yang ada di bumi. Sebagaimana hakikatnya berbeda, demikian juga kelezatan yang dirasakan berbeda. Demikian juga benda-benda yang lain yang ada di surga, seperti emas, perak, mutiara, sungai, madu, istana, dan lain-lain, hakikatnya dan kelezatannya semua berbeda dengan apa yang ada di bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, Laisa fil zanati syai'un mimma fid dunya illal asma'a. Tidak ada sesuatu pun yang ada di surga dari perkara-perkara yang ada di dunia kecuali hanya sekedar nama-nama. Atsar ini disyahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Syahihah No 2188. Seperti adanya minuman di akhirat surga namun khamar di dunia tidak sama dengan khamar di surga. Khamar di dunia menyebabkan penyakit, pusingnya kepala, serta hilangnya rasa sadar. Adapun khamar di akhirat maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sungai-sungai yang mengalirkan khamar. Demikian pula dengan wanita surga berbeda dengan wanita dunia. Meskipun namanya sama-sama wanita akan tetapi hakikat di antara keduanya sangat jauh berbeda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang wanita surga. Walau annam ruatan min nisa'i ahlil zanati tola'asi ilal ardi la do'ak ema bainahuma awala mala'ak ema bainahuma arihan walanasyifuhaha yani alhima aruhoirun minad dunya wa ma'afiha. Kalau seandainya seorang wanita surga muncul ke dunia maka dia akan menyinari antara bumi dan langit, dan akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit, dan sungguh kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hair Al-Bukhari No 6199. Tentu jika kita membaca hadits ini maka kita tidak akan mampu untuk membayangkan tentang bidadari tersebut. Bidadari yang begitu bercahaya dan begitu harum. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwasanya kerudung yang ada di atas kepala bidadari ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kita tahu bahwa di antara isi dunia adalah kecantikan-kecantikan wanita dunia, akan tetapi ternyata kecantikan-kecantikan para wanita dunia masih kalah dengan kerudung bidadari. Maka bagaimana lagi dengan wajah bidadari, pipi bidadari, bibir bidadari, dan jika kita menelaah hadits-hadits yang lain tentang sifat-sifat bidadari maka kita akan semakin yakin akan ketidakmampuan kita untuk membayangkan hakikat bidadari. Bagaimana kita bisa membayangkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bidadari berikut ini? Kabiduha amiratuhu wa kabiduhu miratuhu.
Hati sang bidadari merupakan cermin bagi sang lelaki dan hati sang lelaki juga menjadi cermin bagi sang bidadari. Hadits ini disyahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih At-Targhib wa At-Tarhib 3270-3591. Demikian juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuro'umuhu sakiha amin waro ilah miha aminal husni. Bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya di belakang dagingnya karena indahnya. Hair Al-Bukhari No 3074 dan Muslim No 7330. Ali Al-Qori berkata, Minal husni yaimin asli latofati hilkotihina koolati di rohimakumullah. Huwa tatmi'imun sounan min tawahumima yutasawaru min tilkaruyati mimma ayan furu anu tobau. Wal husnu huwa syafa'u warkotul syaroti wa numatil adooi. Sabda Nabi, karena indahnya, yaitu karena lembutnya dan halusnya tubuh para bidadari. Eti rahimahullah berkata, sabda Nabi ini merupakan penyempurnaan untuk menjaga agar jangan sampai disalahpahami, disangka ini merupakan pandangan yang dirasa ngeri oleh tabiat. Dan sabda Nabi, keindahan, yaitu bersih dan lembutnya kulit serta halusnya anggota-anggota tubuh, Mirqatul Mafatih 16-226. Tentang putihnya bidadari, Allah Ta'ala berfirman, Ka'annahunna baydun maknuwun. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Quran Surat Asy-Syafa'at 49. Ibnu Abbas berkata, Al-Lulul Maknun, yaitu mutiara-mutiara putih yang tersimpan, lihat Ed-Dur Al-Mansur Juli 89. Yang hal ini menunjukkan bagaimana sempurnanya putihnya para bidadari. Karena putihnya mereka adalah putih yang terjaga dari segala sentuhan. Ibarat mutiara-mutiara yang putih yang tersimpan kokoh dalam cangkangnya, terjaga dari segala sentuhan, terjaga dari sinar matahari. Terjaga dari segala sesuatu yang bisa mencoreng murninya dan bersihnya warna putih tersebut. Demikian pula para bidadari, putih tubuh mereka sempurna. Allah telah mengabungkan sifat putihnya bidadari dan juga bening dan bersihnya bidadari dalam firman Allah. Ka'annahunnal yaqutu wal marja'anu. Seakan-akan para bidadari itu permata yakut dan mutiara. Lihat di kitab tafsirnya. Imam Qatadah dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumallahu berkata tentang ayat ini. Fi syafa'il yaquti wa bay'adil lului. Para bidadari seperti permata dalam hal bening tubuh mereka dan seperti mutiara dalam putihnya. Lihat Ed-Dur Al-Mansur 7712. Putih dan beningnya bidadari tersebut ternyata terlihat di balik 70 gaun indah yang dipakainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Likuli rojulin minjum jausta'ani ala kuli jauzatin sabi wunahulatan yabdumuhu sa'akiha amin waro'iha. Bagi setiap penghuni surga dua istri dari bidadari, yang masing-masing bidadari tersebut memakai 70 gaun. Nampak sumsum betisnya di balik 70 gaun tersebut. Hadits ini disyahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Asy-Syahihah No 1736. Dalam hadits yang lain, Innal mar'ata min nisa'i ahzanati lauro bayadu sa'akiha amin waroi sabi nahulatan. Sesungguhnya seorang wanita surga sungguh terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. Hair at Tirmidzi No 2533 ini didoifkan oleh Syekh Al-Albani.